Kami ada beberapa layanan unggulan memang di sini seperti eye center, kemudian ya urokidney ya. Jadi urokidney itu urologi dan ginjal. Jadi kami punya layanan hemodialisis dengan 19 mesin di sini gitu ya. Nah, kami mengembangkan layanan-layanan itu sehingga mungkin kalau ada pasien yang membutuhkan layanan di mana tidak tersedia di layanan tersebut di rumah sakit terdekat, maka bisa dirujuk di rumah sakit kami. Dokter Anggi, terima kasih sudah diterima di tempat yang sangat spesial ini, karena ini peninggalan Belanda ini. Iya, Rumah sakit FPA Tulungarejo ini. Masih heritage juga ya bangunannya ya. Jadi ini memang dibangun sejak masa Belanda dulu, tepatnya tahun 1908. 1908 ya? Iya, jadi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia ya. Jauh dari umur kita ya. Betul. Jadi kesan-kesan era-era Belanda masih sangat terasa kalau kita masuk ke rumah sakit HVA ini. Iya, terutama memang gedung ini. Jadi gedung ini, tempat podcast ini memang kita pertahankan keasliannya. Keasliannya. Ya, kalau yang sisi belakang rumah sakit sama sisi kanan itu kan sudah bangunan baru ya. Gedung Poli Terpadu bangunan baru sudah renovasi baru. Tapi yang gedung sisi sini memang kita pertahankan asli seperti zaman Belanda dulu, Mas Yan. Berarti ini bangunan pertama dan sekarang masih seperti ini, seperti yang ketika pertama kali dibangun. Betul, ya masih seperti ini, cuman ya kita maintenance dengan cat tembok dan lain sebagainya. Lantai ini masih yang peninggalan Belanda nih? Masih nih lantai apa nih namanya? Tegel ya? Tegel ya orang dulu bilangnya. Tegel kotak-kotak zaman dahulu. Ini kita berada di peninggalan Belanda. Dokter Anggi sebagai direktur baru sekarang di Rumah Sakit HVA Tulungarejo, tentu saja punya pengalaman banyak sebelumnya. Dan saya mengawalinya dari kenapa memilih pendidikan dokter. Apakah ini sudah pilihan yang tepat menjadi dokter? Nanti buat adik-adik yang mau pengen jadi dokter, biar nggak bimbang lagi. Iya. Monggo Bu Anggi, gimana cerita jadi dokter ini? Iya, jadi memang waktu itu saya milih kedokteran itu salah satunya memang pertama harapan orang tua ya. Jadi ketika SMP itu kan masih berubah-ubah ya cita-cita gitu ya. Kemudian masuk di SMA kelas 3 itu kok sepertinya orang tua menginginkan saya anak satu-satunya begitu jadi dokter gitu. Akhirnya ya berniat kemudian mendaftar di kedokteran waktu itu namanya UMPTN ya. UMPTN akhirnya lolos dan alhamdulillah pilihan pertama memang kedokteran dan keterima. Semudah itu dok masuk kedokteran waktu itu? Oh ya nggak mudah sih. Jadi dengan ya belajar kemudian kalau dulu kan ada namanya bimbingan intensif ya. Kalau sekarang mungkin masih ada juga. Jadi habis lulus SMA kemudian saya ke Surabaya karena memang tujuannya waktu itu saya pengen masuk Airlangga gitu ya. Kayak kedokteran Airlangga kan ya di Jawa Timur. Jawa Timur paling di bagus. Waktu itu memang paling bagus gitu ya. Oke lah akhirnya saya izin ke orang tua, saya mau bimbingan intensif sebelum masuk UMPTN di Surabaya gitu diizinkan. Akhirnya 1 bulan saya stay di Surabaya untuk bimbingan intensif ya di lembaga yang dekat dengan UNER. Jadi kalau sore gitu jalan di depan kampus kedokteran UNER gitu sambil berdoa semoga keterima gitu ya. Ya dan alhamdulillah ya. Dan keterima di UNER. Ya, di UNER ya. Untuk pendidikan S1-nya ya? S1 kedokteran jadi S1 pendidikan dokter di UNER. Setelah dari UNER kemudian lulus, apakah langsung di rumah sakit bekerjanya dokter Anggi? Iya, jadi setelah lulus itu masih ngisi di klinik-klinik kecil kayak gitu ya. Jadi sempat menggantikan dokter praktek pribadi, jadi menggali pengalaman lah ya kayak gitu. Kemudian di klinik-klinik kecil ya mungkin sekitar 1 tahunan.
sambil waktu itu ada kesempatan ditawarin sama temen kebetulan di Mojokerto untuk dokter pengganti jaga malam di IGD di Rumah Sakit Gatul. Nah dari situ saya terima, akhirnya ada lowongan ya untuk dokter di Gatul, saya masukkan lamaran, kemudian diterima di tahun 2006 waktu itu masuk menjadi dokter di Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Ya semenjak itu ya udah langsung kerasan betah di Rumah Sakit Gatul dan berlanjut berkarir sampai saat ini ya. Di Rumah Sakit Gatul itu kan sebetulnya masih satu ini ya, di bawah PTPN dengan yang kalau HVA. Hampir sama semuanya. Iya. Jadi hak kami itu di bawah naungan namanya PT Nusantara Medika Utama. Nah PT ini berdiri terbentuk pada tahun 2013 waktu itu. Jadi awalnya itu memang rumah sakit yang di bawah PT Nusantara Medika Utama itu kan ada 4 rumah sakit ya. Satu di Rumah Sakit Gatul Mojokerto, kemudian 2 di sini Rumah Sakit Tulungrejo Pare, kemudian ketiga di Rumah Sakit Perkebunan Jember, kemudian yang keempat ini anak bungsu ya Rumah Sakit di Blitar, Medika Utama Blitar. Dulu awalnya masih 3 rumah sakit dan klinik-klinik rawat jalan di pabrik gula. Nah itu di bawah naungan PTPN 10 waktu itu. Nah di SBU rumah sakit namanya sistem bisnis unitnya PTPN yang ngurusin rumah sakit. Kemudian karena regulasi pemerintah di mana rumah sakit itu harus di bawah naungan PT tersendiri yang khusus membawai rumah sakit, maka terbentuklah PT Nusantara Medika Utama di tahun 2013. Iya. Terus kemudian berkembang, ada penambahan, kita beli rumah sakit di Blitar itu pada tahun 2017. Jadi sekarang ada 4 rumah sakit di bawah PT Nusantara Medika Utama. Iya. Berarti awalnya paling banyak waktu itu karirnya di sekitar Mojokerto berarti ya, dokter? Iya betul. Jadi saya di Mojokerto itu mulai 2006 sampai kemarin baru kemarin sampai 31 Januari 2025 saya berkarir di Mojokerto. Iya. Kemudian memang ada mutasi jabatan dari Mojokerto dari kantor pusat ke Rumah Sakit Tulungrejo ini per 1 Februari kemarin. Selama berkarir di Mojokerto waktu itu, Dok, pengalaman apa yang paling berkesan ya berkaitan dengan penanganan kesehatan di masyarakat? Iya, jadi ya tentu saja ini pengalaman seluruh orang ya di Indonesia. Jadi pada tahun 2020 itu kan kita ada pandemi COVID ya. Jadi itu luar biasa waktu itu. Kebetulan saya di Rumah Sakit Gatul itu masih memegang jabatan Wakil Direktur Pelayanan Medis, kemudian ditunjuk menjadi Ketua Tim Penanganan COVID waktu itu. Ya sudah, akhirnya kita mencari segala informasi ya, kan juga wabah baru di Indonesia juga gitu ya. Jadi regulasi-regulasi dari pemerintah, pedoman penanganan, kemudian SPO kita pelajari semuanya, kemudian kita susun, kemudian sistem penanganan pasien COVID juga kita tata di rumah sakit. Nah, ya waktu itu memang pengalaman luar biasa ya. Jadi kita kerja pagi, siang, malam menerima konsultasi dari rumah sakit gitu. Jadi itu pengalaman yang tidak terlupakan sungguh. Jadi selama kurang lebih 3 tahun ya, 2020, 2021 sampai 2022 yang 3 tahun ya, kemarin itu pandemi ya. Jadi kita berperang melawan COVID. Kemudian kita juga namanya wabah, virus kan mudah menular ya. Jadi teman-teman nakes di rumah sakit itu juga banyak yang tumbang terkena COVID juga. Saya sendiri juga kena waktu itu. Waktu itu kena juga. Kena di akhir waktu Omikron ya. Jadi gejalanya sudah nggak terlalu berat. Waktu itu kan berat banget tuh kan di waktu tipe Delta ya, di tahun 2021 itu yang banyak parah ya. Jadi gejalanya sampai parah. Pasien-pasiennya berebutan oksigen, berebutan masuk ICU, sampai pasien-pasien itu
IGD tumpah-tumpah ya dimanapun Iya, ya. waktu itu. Iya, sampai sudah tidak muat menerima pasien, sungguh benar-benar. Jadi hampir tempat tidur di rumah sakit itu awalnya yang untuk pasien umum, waktu itu sampai sempat kita siapkan sekitar hampir 80% bed itu untuk penanganan COVID waktu itu. Iya, nggak terlupakan. Iya, pengalaman yang sangat berkesan ya sebagai petugas kesehatan. Petugas kesehatan waktu itu, betul. Dan 2006 ya memulai karir sampai terakhir di Mojokerto 2025 kemarin. Iya benar ya. 2025 dan sekarang masuk di HVA. Iya. Sebagai direktur yang pertama kali atau sebelumnya sudah pernah menjadi direktur, Dr. Anggi? Iya, kalau sebagai direktur rumah sakit memang baru ini. Baru pertama kali di HVA ini, HVA betul. Sebelumnya pada bulan Januari 2023, saya dari Rumah Sakit Gatul mendapat promosi untuk menempati jabatan Vice President Strategic Operation. Itu berada di kantor pusat PT Nusantara Medika Utama. Jadi mulai tahun 2023 kemudian sampai di 31 Januari 2025 kemarin, kemudian rotasi ya ini namanya, rotasi ke sini setelah itu. Waktu itu selama 2 tahun itu ya di bagian operation, jadi yang operasional ya, all about operasional di 4 rumah sakit dan klinik-klinik, sehingga saya juga sering berkunjung di sini sebenarnya di Rumah Sakit Tulungarejo waktu itu. Jadi sudah familiar sebenarnya di Rumah Sakit Tulungarejo. Iya. Tapi ketika pertama kali ditunjuk menjadi direktur dan akhirnya menginjak di sini, apa kesan pertama di sini? Di sini ya, kesan pertamanya. Ini kampung ini, ini masih sangat. Iya, kalau culture shock enggak ya, karena kalau namanya kampung, saya itu juga anak kampung soalnya. Asli saya dari Ponorogo dan juga bukan yang di kota gitu ya. Jadi kalau daerahnya sebenarnya di Pare ini cukup ramai juga kok ini di jalan raya, kemudian banyak pertokoan juga gitu ya. Mungkin yang belum ada mall aja di sini. Mallnya di Pare ya. Mallnya di Kediri ya. Mallnya di Kediri. Iya. Iya, jadi kalau culture shock nggak ada. Kemudian kalau jauh dari rumah memang iya, cuman karena memang itu adalah suatu amanah yang harus saya jalani sebaik-baiknya, sehingga ya menerima dengan lapang dada begitu. Iya, home base masih tetap di Mojokerto. Home base di Mojokerto ya. Iya. HVA, saya nggak tahu ya orang Kediri, Pare, nanti dokter bisa menjelaskan. Iya. Kemudian di sekitar Pare, itu sangat familiar dengan rumah sakit ini, rumah sakit HVA. Iya. Kemudian beberapa tahun yang lalu, ada muncul istilah IHC. Oh iya. Ya, Indonesia Healthcare Corporation. Nah, apa sebenarnya perbedaan IHC dengan rumah sakit HVA yang dulu? Oh iya, iya. Jadi tadi seperti di awal yang sempat saya ceritain ya. Jadi kan kita PT Nusantara Medika Utama di tahun 2013 ya. Nah itu kan namanya apa ya? Anaknya PT PN 10 gitu ya. Jadi saham terbesar memang dari PT PN 10. Kemudian pada tahun 2017 itu ini ya. Ada holding rumah sakit BUMN di Indonesia, namanya adalah Pertamina Bina Medica IHC atau disingkat dengan PBM IHC. Nah itu adalah holding dari rumah sakit BUMN se-Indonesia. Iya, jadi semacam merger gitu ya. Nah itu awal mulanya di tahun 2017 tersebut. Kemudian PT Nusantara Medika Utama, kita sebut NMU gitu aja ya, lebih mudah penyebutannya. Pada tahun 2020 itu merger ke
Pertamina Bina Medica IHC tersebut. Jadi akhirnya saham terbesar yang awalnya punyanya PT PN 10 ini menjadi punyanya Pertamina Bina Medica IHC atau PBM IHC. PT PN 10-nya masih ada saham, tetapi memang proporsinya lebih kecil dibandingkan dengan PBM IHC. Begitu. Jadi sekarang kita menjadi satu holding ya, menjadi anak perusahaannya dari PBM IHC, rumah sakit yang tergabung seperti kayak Rumah Sakit Pusat Pertamina, kemudian Rumah Sakit Pelni, Rumah Sakit Pelabuhan, seperti itu. Kalau di Jawa Timur itu selain NMU ini ada 4 rumah sakit, ada di Surabaya itu PHC, itu juga satu holding dengan kami. Kemudian Nusantara 11 Medica seperti Rumah Sakit Lavalet, nah itu juga satu holding. Kemudian ada lagi yang Rolas, itu sampai di Banyuwangi rumah sakitnya ada di Rumah Sakit Bakti Husada Krikilan sampai Banyuwangi, itu yang area Jawa Timur. Nama resminya itu menjadi IHC Rumah Sakit Purworejo. Betul, karena kemudian dilakukan standarisasi logo. Jadi biar ada branding gitu ya. Jadi biar ada branding rumah sakit ini dari PBM IHC pusat, ada sekitar 37 rumah sakit yang sudah bergabung. Itu brandingnya dibuat sama. Jadi ada IHC baru rumah sakit mana gitu. Jadi IHC Rumah Sakit Tulungrejo, IHC Rumah Sakit Gatul, IHC Rumah Sakit Perkebunan Jember Klinik, IHC Rumah Sakit Medika Utama begitu. Nah itu salah satu wujud branding juga, sehingga kalau masyarakat melihat oh ini satu grup ya gitu. Akhirnya kelihatan kalau kita satu grup IHC tersebut. Nama HVA-nya dok? Iya, memang HVA-nya kebetulan kemarin waktu mendaftarkan brand itu akhirnya hilang ya, jadi Rumah Sakit Tulungrejo gitu. Ya, tapi masyarakat sini masih lebih mengenal Rumah Sakit HVA. Ya. Iya. Sehingga tadi logo yang di belakang masih ada HVA, yang di taman. Dan nggak akan hilang kan itu nama HVA berarti? HVA-nya. Ya, tapi sekarang brandingnya tetap IHC sekarang. Ya. Tapi boleh ya misalnya masyarakat nyebut tetap HVA gitu. Tetap HVA, boleh aja. Tetap melekat di hati masyarakat nih HVA. Selama ini memang dikenalnya HVA gitu. Iya, betul. HVA gitu. Dan dokter melihat sebelum di sini bagaimana rumah sakit HVA dan sekarang sudah menjadi direktur, apakah sudah baik atau memang ada hal yang perlu diperbaiki lagi? Iya, jadi memang semakin kesini harus semakin baik ya Mas ya. Dari segala aspek memang harus semakin baik ya. Secara sistem juga banyak perbaikan. Kita juga sudah mulai digitalisasi untuk rekam medis pasien. Mulai 1 Januari 2024 kemarin, yang sebelumnya rekam medis ini adalah manual, yang status itu ya Mas ya. Jadi dokter-dokter, kemudian tenaga kesehatan itu kalau mengisi data rekam medis pasien menulis manual. Nah, sejak tahun 2024 kemarin itu kita sudah digitalisasi menjadi rekam medis elektronik. Ya, jadi ini juga memenuhi dari regulasi pemerintah juga, di mana per 1 Januari 2024 baik rumah sakit maupun klinik itu harus mengimplementasikan rekam medis elektronik. Nah, jadi kita sudah perubahan sistem ya, dari yang dulunya manual ini sekarang menjadi digital. Jadi contoh sederhana, kalau pasiennya dulu nerima resep dengan lembar resep, nah sekarang sudah tidak lagi karena sudah dituliskan di rekam medis elektronik, sehingga pasiennya langsung menuju ke apotek. Nah resep ini sudah diterima nih di apotek, e-resep namanya, sehingga lebih mempercepat waktu tunggu juga. Pasiennya belum sampai di apotek, resepnya sudah sampai sana, sehingga petugas farmasi sudah bisa langsung menyiapkan obat gitu. Jadi memotong waktu tunggu juga, semacam kayak gitu. Ada beberapa hal yang sudah diraih HVA selama ini. Ya, jadi ada beberapa penghargaan di tahun 2024 kemarin itu yang diterima oleh Rumah Sakit Tulungrejo. Salah satunya adalah penghargaan SMK 3
SMK 3 itu adalah sistem manajemen K3, kesehatan dan selamatan kerja. Nah, kita meraih kriteria tertinggi waktu itu, jadi tingkat lanjut dengan bendera emas. Jadi itu salah satu pencapaian yang membanggakan juga ya, yang membuktikan di mana kita sudah bisa menerapkan sistem K3 yang terlengkap, tertinggi gitu ya. Nah, itu suatu kebanggaan kami juga. Kemudian selain itu di tahun kemarin kita juga meraih penghargaan dari Dinas Tenaga Kerja itu yaitu Zero Accident. Jadi Zero Accident itu adalah 0 kecelakaan kerja selama 1 tahun. Ya, kemudian juga kita menerima penghargaan yaitu sama dari Dinas Tenaga Kerja juga untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Ya. Dan saya melihat yang gedung baru ya, yang sebelah Poli Terpadu. Ya, sebelah utara itu ya. Termasuk gedung baru. Apakah pembangunan fisik menjadi salah satu itu juga? Tentu saja, tentu saja. Peningkatan pelayanan. Betul. Jadi selain dari sistem yang kami perbaiki, kami juga selalu berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana untuk kenyamanan dari pasien kami kayak gitu. Salah satunya memang pembangunan gedung Poli Terpadu yang 3 lantai itu, di mana di sana polispesialis ya. Kemudian ruangannya itu lebih nyaman dibandingkan yang lama. Kalau yang lama kan di sebelahnya IGD ya, poli yang lama. Nah, itu kemarin ruang tunggunya juga sempit dan lain sebagainya. Dengan kita bangun gedung 3 lantai, maka ruang periksa dokter juga lebih nyaman karena lebih lega. Ruang tunggu pasien juga lebih lega kayak gitu. Kemudian pendaftaran juga lebih longgar. Nah, itu juga upaya-upaya yang kami lakukan untuk upgrade sarana prasarana untuk memberikan kenyamanan kepada pasien. Iya. Yang ruangan-ruangan lama yang peninggalan Belanda juga masih tetap dipakai ya, Dok ya? Iya. Jadi di rumah sakit Sulorejo ini. Iya, jadi memang ada beberapa gedung rawat inap itu yang masih kita pertahankan heritage-nya. Jadi kayak memang lantai di lorong itu kan memang masih pakai tegel yang lama. Cuman tahun ini kita sedang fase renovasi interior. Jadi ruangan VVIP dan ruang suite dan juga ruang VIP nanti mungkin ada sekitar 21 kamar ini ya yang tahun ini sedang kami proses renovasi bertahap. Jadi interiornya akan kita ubah semuanya menjadi lebih modern. Interiornya kemudian mebelernya juga otomatis baru semua gitu, toiletnya juga baru semua gitu. Jadi nanti begitu masuk akan menikmati suasana baru. Jadi nanti seperti masuk ke hotel. Jadi bukan masuk ke rumah sakit, tapi masuk ke hotel gitu ya. Jadi kalau yang mau perawatan sambil healing nanti bisa mencoba ruang perawatan baru kami. Iya, boleh dicoba nanti Mas Bas. Iya, siap. Staycation aja. Jalan-jalan dulu aja ya. Iya. Tapi yang ruang-ruangan yang peninggalan Belanda itu masih sangat terjaga sampai. Jadi masih ada beberapa yang masih ori kita pertahankan orisinilnya ya. Nanti mungkin kalau sudah selesai renovnya bisa diagendakan Mas Bas untuk podcast di ruang yang baru. Berarti banyak hal nanti yang akan dilakukan di Rumah Sakit Betul. Jadi kami memang selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien ya, biar pasien ini semakin puas dengan pelayanan di kami, baik perbaikan sistem, sarana prasarana dan juga petugas-petugas kami tenaga kesehatan itu selalu akan kami upgrade untuk skill dan kompetensinya. Kemudian kami upayakan juga selalu memberikan pelayanan yang ramah gitu ya, profesional gitu. Dari mana pasiennya? Sekitar Pare saja atau di luar Pare juga banyak yang ke sini? Pasien-pasien sini memang mayoritas terbanyak dari Pare, tetapi ada juga yang dari area Kediri, kemudian area
Tulungagung itu ada juga ya? yang ke sini. Iya. Jadi bisa mengcover beberapa wilayah ya. Betul. Jadi kami ada beberapa layanan unggulan memang di sini seperti eye center, kemudian ya urokidney ya. Jadi urokidney itu urologi dan ginjal. Jadi kami punya layanan hemodialisis dengan 19 mesin di sini gitu ya. Nah, kami mengembangkan layanan-layanan itu sehingga mungkin kalau ada pasien yang membutuhkan layanan di mana tidak tersedia di layanan tersebut di rumah sakit terdekat, maka bisa dirujuk di rumah sakit kami. Ya. Kami juga menambah dokter-dokter di sini, dokter organik ya. Jadi dokter organik itu kan home dokter yang praktek khusus di Rumah Sakit Tulungrejo. Saat ini kami sudah mempunyai dokter spesialis penyakit dalam, kemudian dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, kemudian yang kemarin terakhir bergabung di rumah sakit kami tahun 2024 itu adalah dokter spesialis obgyn. Nah ini perempuan kayak gitu, jadi mungkin nanti pasien-pasien kalau terkait obgyn itu kan wanita ya, jadi lebih nyaman diperiksa oleh dokter spesialis obgyn wanita. Lah kami punya 2 obgyn wanita di sini, jadi dokter Iksana namanya yang home doctor tersebut sama dokter Hamidah. Iya. Ya. Lebih lengkap ya di sekarang ya. Iya. Berusaha memenuhi kebutuhan dari masyarakat atas layanan kesehatan. Ya. Di Pare sudah jalan-jalan kemana aja, Dokter Anggi? Di Pare. Terus terang ini belum lama ya. Saya onsite itu masih sekitar 1 minggu di sini. Jadi kemarin sempat kita CRM. Customer Relationship Market Management itu ke mana? Bank Mandiri yang hari kemarin berkenalan dengan Kepala Cabang Bank Mandiri Pare, kemudian ke Pondok Pesantren Al Hikmah ya di Purwoasri, jadi kita berkenalan di sana. Kemudian nanti ya ini masih sama Humas nanti diagendakan untuk perkenalan ke berbagai instansi. Iya, namanya terima kasih. Orang baru jadi harus kulon wun. Betul. Iya. Dan mencoba beberapa kuliner yang ada di Pare itu. Iya, kayaknya cukup enak ya. Kemarin diajak minum es puter tuh enak banget tuh. Daerah mana tuh namanya? Waduh enak ya. Es puter. Jadi masih sederhana gitu, diputer pakai tangan gitu ya. Tapi rasanya luar biasa. Bisa ke utara, bisa ke selatan, ke daerah Poso Klaten mungkin. Iya. Ke daerah Punju, ke Kepung. Iya. Masih banyak yang bisa dikunjungi, Dok. Iya. Terima kasih, Dokter Anggi. Baik. Obrolan kita hari ini. Sukses untuk Dokter Anggi di rumah sakit. Saya mau nyebut Tulungrejo selalu ada VA-nya pasti. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Rumah sakit VA Tulungrejo. Ya. Semoga semakin bisa lebih baik lagi melayani masyarakat dalam hal kesehatan. Terima kasih Dokter Anggi, sukses selalu. Sama-sama, sukses selalu Mas Bas. Terima kasih semuanya.